Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Masaira dan, semua Bu Wid dan semua, rekan-rekan yang telah mengizinkan saya untuk ngisi diskusi di dalam acara Good Philosopher pada hari ini. Ini merupakan salah satu kehormatan bagi saya untuk mendiskusikan salah satu, ini bisa dibilang salah satu pahlawan filosofi saya yang, cukup banyak berkontribusi besar khususnya di dalam bidang logika, filsafat bahasa, filsafat argumentasi, dan juga di dalam sejarah filsafat. Sedikit latar belakang kenapa saya memutuskan untuk memilih Katarina Dutton Faes. Beliau ini adalah salah seorang, sejarawan filsafat yang sekarang ini menjabat sebagai profesor di Vrije University di Belanda. Beliau menekuni salah satu concern utamanya adalah, filsafat-filsafat abad tengah dan banyak mengembangkan, berbagai macam metode dalam membaca, teks-teks filsafat khususnya historis. Biasanya ini kita sering kali belajar sejarah filsafat, namun kita jarang, untuk meninjau, menginvestigasi lebih jauh kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang sejarawan, khususnya dalam ketika menginvestigasi di dalam teks-teks filsafat, khususnya ketika kita misalnya berbicara dengan logika yang seringkali intrik atau erat kaitannya justru dengan praktik-praktik matematika di pada zamannya, khususnya di dalam geometri, dalam bagaimana demonstrasi-demonstrasi geometris itu dilakukan dan melihat, intriknya, diskursus logika sebagai suatu kajian, eee, historis filosofis, kira-kira pendekatan-pendekatan apa yang muncul, yang perlu, kita lakukan dalam menginvestigasi. Khususnya dalam hal ini kita lihat di dalam kajian yang yaitu deduksi. Kenapa, deduksi dan mengapa bukan seperti misalnya bentuk-bentuk penalaran lain. Ada berbagai macam bentuk penalaran seperti misalnya abduksi atau induksi. Abduksi atau induksi sendiri merupakan bentuk-bentuk penalaran yang jauh lebih lemah. Biasa dikenal dengan divisible, argumentation, atau bisa dikenal dengan istilah non monotonik. Dalam arti mereka selalu dapat diperbaharui berdasarkan informasi-informasi baru yang dimiliki. Sedangkan berbeda daripada hal itu, deduksi ini merupakan bentuk penalaran yang kuat karena terdapat penjaminan dari premis ke konklusi dan tidak mungkin premisnya benar dan konklusinya salah. Berdasarkan relasi hubungan modal yang kuat, hubungan keniscayaan yang sifatnya sangat erat tersebut, lah kita mencoba untuk memeriksa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan deduksi gitu loh. Apakah praktik deduksi itu merupakan praktik yang memang sebenarnya selalu memang erat dengan kehidupan kita atau sebenarnya hanyalah satu kasus-kasus tertentu di dalam bentuk-bentuk penalaran-penalaran khusus. Lalu kalau misalnya dia hanya sekedar penalaran-penalaran khusus, lantas pada mengapa kita dapat menjadikan penalaran logis berdasarkan deduktif itu menjadi suatu perangkat yang sifatnya mutakhir di dalam seluruh bangunan pengetahuan kita. Seperti misalnya klaim yang paling sederhana, mungkin kita pernah sering mendengar bahwa semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, kita bisa menyimpulkan bahwa Sokrates akan mati. Untuk penalaran tersebut itu bersifat niscaya secara logis. Dalam arti terdapat penjaminan dari premis ke konklusi. Kita tidak mungkin membayangkan bahwa semua manusia akan mati, namun ternyata Sokrates adalah manusia, tapi Sokrates itu justru tidak mati. Itu suatu hal yang tidak mungkin bisa kita bayangkan. Namun masih banyak hal yang perlu diperjelas di dalam deduksi. Di dalam diskusi hari ini, kita akan mencoba untuk meninjau lebih jauh soal akar historis dari deduksi dan juga pendekatan-pendekatan historis yang juga akan kita gunakan dalam investigasi tersebut yang dikembangkan oleh Katarina Dutton Faes. Dari sini saya ingin mencoba untuk menunjukkan bahwa sebenarnya tesis utama yang akan coba saya presentasikan pada hari ini. Hal yang ingin saya tunjukkan bahwa praktik logika dibandingkan menunjukkan logika itu sebagai sesuatu hal yang sifatnya platonik dalam artian penjaminan hubungannya itu berdasarkan suatu hal yang sifatnya itu berada di dalam dunia ide atau suatu hal yang mungkin di luar dari jangkauan kita.
bersifat transendental, justru hal yang mencoba untuk uh, di uh, didorong, di endorse atau diperkenalkan oleh Katarina itu adalah gagasan-gagasan yang sifatnya itu lebih manusiawi, dalam arti mengakar pada praktik deduktif kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, rekonstruksi yang coba dilakukan oleh Katarina adalah menunjukkan bahwa deduksi ini dapat ditunjukkan bersifat dialogis. Nah, lalu Katarina juga mencoba untuk menunjukkan bahwa ternyata di dalam praktek deduksi tersebut seringkali dilakukan pengabaian terhadap sikap dokustatik atau keyakinan kita terhadap hal-hal yang ditetapkan di dalam premis tersebut. Seperti misalnya jika kita mengatakan jika semua manusia akan mati, lalu premis keduanya Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Di sini kita tidak perlu mengabarkan keyakinan kita apakah memang Socrates itu benar-benar eksis atau tidak, atau berbagai macam properti-properti lain yang mungkin menempel, melekat pada Socrates. Kita harus mengabaikan seluruh keyakinan-keyakinan kita terhadap Socrates. Namun kita di sini dalam praktik-praktik deduksi yang ditunjukkan oleh Katarina adalah kita hanya berfokus terhadap hubungan logis dari kalimat-kalimat yang ditetapkan. Bahwa di sini kita hanya berbicara mengenai ketika mau bicara bahwa semua manusia akan mati, maka kita hanya berbicara mengenai manusia, kematian, dan Socrates berdasarkan premis-premis yang sejak awal ditetapkan. Namun ini justru menimbulkan persoalan baru. Apakah mungkin misalnya logika itu membicarakan dari suatu hal yang membicarakan pengetahuan-pengetahuan baru, apakah hanya sekadar membicarakan semua pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki? Nah, disitulah yang akan coba kita diskusikan pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam hal tersebut, kita akan mulai dari sedikit profil singkat dari Katarina Ditunovic. Siapa beliau dan mengapa pemikiran beliau menurut saya itu cukup layak untuk didiskusikan. Sedikit latar belakang, beliau ini menjalankan studi filsafat dan matematika di University of São Paulo di Brazil. Lalu melanjutkan studi masternya di Institute for Logic, Language and Computation di University van Amsterdam, salah satu kampus yang cukup elit dalam bidang logika. Banyak concern yang khusus yang mencoba untuk mengkaji berbagai logika, bahasa, dan komputasi. Selanjutnya beliau, karena concern beliau ini lebih ke sejarah filsafat, khususnya ke sejarah logika, di bawah bimbingan Goran Sundholm, beliau melanjutkan studi di Leiden University. Selanjutnya beliau sekarang ini menjabat profesor di Departemen of Philosophy di Vrije University Amsterdam. Beliau juga sempat sebelumnya pernah menjabat sebagai editor di jurnal Sintes yang concern khusus di bidang filsafat analitik. Beliau juga mengeditori salah satu buku yang saya tunjukkan di samping, yaitu salah satu bidang yang saat ini mulai cukup banyak berkembang, yang biasa dikenal dengan medieval logic atau filsafat abad tengah, yang biasanya para sejarawan ini mencoba menginvestigasi berbagai macam literatur primer di dalam khususnya di abad pertengahan sekitar abad 12, 13 Masehi, yang termaksud di dalam filsafat abad tengah ini misalnya termasuk seperti misalnya filsafat Islam seperti misalnya Nicholas Rescher mencoba untuk mengkaji gagasan keniscayaan yang dijelaskan oleh Ibnu Sina dan berbagai macam topik lainnya. Katarina sendiri tertarik dengan gagasan konsekuensi atau misalnya obligationes yang berhubungan dengan masalah keniscayaan di dalam diskursus logika abad tengah. Berikut adalah buku-buku yang dipublikasikan oleh beliau sendiri di luar dari buku yang beliau editori. Yang buku yang pertama kali beliau publikasi itu Formalizing Medieval Logical Theories, yang berisi soal formalisasi terhadap teori-teori logika abad tengah. Selanjutnya beliau juga mencoba untuk menginvestigasi penggunaan bahasa formal di dalam logika, yang sekarang ini mulai cukup banyak didominasi. Mengapa penggunaan formal ini, penggunaan aparatus matematika ini mulai cukup mendarah daging di dalam praktik logika? Apakah bahasa formal ini hanya sekedar perangkat yang sifatnya mutakhir atau efisien dibandingkan aspek yang istilahnya inheren atau
terikat di dalam seluruh praktik logika dan filsafat. Selanjutnya ini salah satu buku terbarunya yang ditulis tahun 2020 kemarin, yang berjudulkan Dialogical Roots of Deduction, Historical, Cognitive, Philosophical Perspective of Reasoning, di mana di dalam buku ini yang akan coba fragmen dari buku ini yang akan coba saya diskusikan di buku ini, yang juga saya gunakan sebagai judul di dalam diskusi pada hari ini. Kita akan mencoba untuk melihat pendekatan perspektif, yaitu roots perspektif, yang digunakan oleh Katarina untuk melihat deduksi. Dalam penelitiannya dia menunjukkan adanya hipotesis bahwa sebenarnya praktek deduksi itu sama seperti praktek dialog, di mana ya ketika praktek dialog selalu ada seorang yang saling berbincang-bincang, yang saling berdebat di dalam dialog tersebut. Ini yang akan coba kita diskusikan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh mengenai akar dari deduksi tersebut, kita akan melihat salah satu persoalan dilematis yang terjadi ketika misalnya kita melakukan pembacaan terhadap teks-teks historis filsafat. Ini yang seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, yang diambil dari mitologi Yunani yang tulis oleh Homer. Ini adalah legenda Scylla dan Charybdis, di mana ketika kita mencoba untuk berlayar di dalam lautan, kapal tersebut terjebak di dalam dilema Scylla, yang itu gundukan batu di sebelah kiri gambar, yang kalau kita mencoba untuk menghindari gundukan batu tersebut, kita justru akan terjatuh pada pusaran air, itu Charybdis. Namun ketika kita mencoba untuk menghindari pusaran air tersebut, justru kita akan tertabrak oleh Scylla, yaitu gundukan batu tersebut. Nah, dilema hermeneutis ini kalau kita analogikan itu seperti dalam ilustrasi tersebut ya, di mana kita selalu terjebak di dalam presentisme atau kekinian dan dengan lawannya antiquarianisme, yaitu selalu terkondisikan berdasarkan ya hanya pada konteks zaman itu, dan kita tidak pernah menemukan penolakan siapapun dari hal tersebut. Di satu sisi, ketika kita mencoba untuk membaca teks-teks historis, selalu ada godaan-godaan untuk menjadi relevan, dalam arti kita mencoba untuk menginterpretasi teks-teks tersebut bukan hanya ke dalam terminologi atau istilah-istilah modern yang kita gunakan saat ini, namun juga melihat bahwa kondisi-kondisi tersebut juga ya relevan pada kita saat ini. Kita dapat menggunakan pendekatan tersebut pada kondisi kita saat ini. Namun di sisi lain, pendekatan presentisme yang demikian itu justru terjebak di dalam suatu hal. Kita tidak bisa melihat perbandingan yang signifikan antara bagaimana konteks cara berpikir pada yang dijelaskan di dalam konteks di zamannya, juga yang terjadi pada situasi kita pada saat hari ini. Dalam membaca satu teks, kita diperlukan menghindari segala bentuk anakronisme. Anakronisme itu berarti tidak sesuai dengan urutan waktu yang melatar belakanginya. Kadang seorang sejarawan seringkali juga banyak yang membaca teks itu secara independen di luar dari apapun. Jadi hanya berfokus untuk menginterpretasikan teks tersebut lalu membahasakannya ulang. Dan ini merupakan tantangan-tantangan yang besar ketika mencoba untuk meninjau teks-teks historis. Pertanyaan yang muncul adalah, mungkinkah kita dapat terlepas dari kedua jebakan tersebut? Terlepas dari jebakan sisiran Charybdis, atau dalam diskusi kali ini presentisme dan antiquarianisme, terjebak dari apakah ketika kita mencoba untuk menghindari terlalu berfokus terhadap situasi konteks zaman tersebut, justru malah menjatuhkan kita malah ke presentisme radikal. Namun ketika kita mencoba untuk menghindari presentisme radikal dan memahami sesuatu teks itu sesuai dengan bagaimana konteks situasi di zamannya, justru malah membuat kita buta pada situasi present ini. Bagaimana teks tersebut bisa dinyatakan. Ini salah satu tantangan dalam membaca teks historis. Dari sini, Katarina menawarkan salah satu metode yang digunakan dalam meninjau soal teks-teks historis, yang kira-kira dikenal dengan genealogi konseptual, yang bertujuan untuk
melihat tidak hanya sekedar adanya perubahan dalam arti memunculkan suatu adanya makna baru, namun kita juga bisa adanya residual atau sisa berdasarkan alur sifatnya kontinu, alur sejarah yang sifatnya memiliki kontinuitas. Di sini ini akan dicoba di-endorse di dalam diskusi kali ini. Komponen genealogis ketika kita mencoba untuk melacak secara historis, khususnya kan dalam hal ini kita mencoba untuk membicarakan secara historis istilah filsafat atau misalnya term teknis atau satu gagasan filosofis tertentu. Bagaimana gagasan filosofis tersebut itu bisa muncul dan berkembang. Sama halnya seperti kita di filsafat seringkali tertarik dengan originnya atau hakikat dari segala sesuatu hal, hakikat dari apa itu ada, apa hakikat dari ketiadaan. Nah, di sini kita mencoba untuk menginvestigasi salah satu gagasan filosofis, yaitu deduksi berdasarkan pendekatan genealogi konseptual. Di dalam genealogi konseptual terdapat dua komponen esensial yang digunakan untuk melacak bagaimana suatu gagasan-gagasan filosofis tersebut. Elemen pertama adalah nilai dan konsepsi yang dipegang oleh sejarawan. Seorang sejarawan seringkali memuat suatu nilai-nilai tertentu atau suatu gagasan konsepsi tertentu yang sifatnya prakonseptual di dalam ketika mereka mencoba untuk memahami sesuatu istilah tertentu. Ketika sama halnya nanti akan saya jelaskan lebih jauh apakah deduksi tersebut itu sebenarnya memuat satu nilai kira-kira bagaimana pada konteks zaman itu nilai-nilai seperti apa sih yang coba diupayakan di dalam perkembangan deduksi. Selanjutnya adalah penekanan terhadap perubahan, di mana perubahan tersebut itu melandasi bagaimana perkembangan historis yang terjadi. Di sini menunjukkan bahwa ya suatu konsep tersebut jelas mengalami kontingensi atau perubahan-perubahan tertentu, dan penekanan tersebutlah yang mencoba untuk ditinjau. Dan selanjutnya adalah pelibatan terhadap berbagai macam pengaruh. Jelas perubahan-perubahan tersebut terjadi karena melalui berbagai macam pengaruh-pengaruh atau intervensi-intervensi tertentu yang terlibat. Lalu terakhir ini adalah penindih-tepatan atau superimposition. Saya cukup kesulitan untuk menerjemahkan imposition, lalu saya menemukan istilah penindih-tepatan sebagai terjemahannya. Yang berarti di sini itu menjelaskan bahwa makna tersebut itu seperti ditindihkan gitu. Ada berbagai, jadi dari makna suatu gagasan filosofis tertentu memiliki berbagai lapis makna, dan dari lapisan makna tersebut menghasilkan makna baru, dan juga kita melihat adanya sisa-sisa residual dari kontinuitas perubahan tadi yang tunjukkan berdasarkan suatu gagasan filosofis tertentu. Selanjutnya adalah komponen fungsional. Komponen fungsional menunjukkan bahwa suatu konsepsi filosofis tertentu muncul itu bukan dari suatu vakum, melainkan berasaskan dari suatu respon terhadap suatu fungsi, kebutuhan, praktik, serta tujuan tertentu yang melatar belakanginya. Sehingga secara umum juga dipengaruhi berdasarkan latar belakang kultural, serta latar belakang sosial tertentu, bagaimana suatu gagasan filosofis tertentu muncul. Seperti semisalnya nanti akan saya jelaskan lebih jauh, bahwa deduksi ini muncul berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di saat di situasi demokrasi di Athena, khususnya melakukan persuasi-persuasi untuk mendukung opini atau argumentasi-argumentasi yang coba untuk ditekankan. Itu yang sebenarnya kebutuhan-kebutuhan mendasar yang melatar belakangi perkembangan deduksi, yaitu kebutuhan-kebutuhannya dalam argumentasi. Nah, berikut adalah salah satu bentuk bagaimana Katarina mencoba untuk merekonstruksi deduksi itu sebagai suatu dialog. Umumnya kita melihat kalau deduksi itu kan klaim-klaimnya bersifatnya berdasarkan dari premis yang sifatnya umum, premis yang sifatnya khusus. Seperti semisalnya jika semua manusia adalah akan mati, maka Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Tapi dari sini Katarina mencoba untuk menunjukkan bahwa sebenarnya deduksi tersebut
itu justru bisa direkonstruksi berdasarkan dialog. Karena di sini kita mencoba untuk menekankan salah satu aspek-aspek yang sifatnya manusiawi di dalam bentuk-bentuk deduksi. Dialog itu terjadi biasanya melibatkan dua orang, yaitu proponen dan oponen. Ada seorang yang mengajukan suatu tesis tertentu, lalu oponennya adalah seseorang yang memiliki sifat skeptis tertentu yang berusaha untuk memblokir atau menghalangi alur penalaran dari seorang proponen. Kedua orang tersebut memiliki tujuan yang saling berlawanan. Proponen bertujuan untuk mengajukan atau mempertahankan argumen dari premis tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan yang sifatnya konsisten. Sedangkan oponen atau lawannya berusaha untuk memblokir kesimpulan dengan mempertanyakan langkah-langkah inferensial individu. Dari diagram ini kita bisa menunjukkan, anggaplah si P proponen ini mengajukan suatu tesis tertentu dan menanyakan kepada S lawan bicaranya sebagai seseorang yang skeptis untuk mengajukan premis lanjutan. Misalnya, jika dari klaim tersebut S dapat melakukan 3 langkah. Pertama, langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang yang skeptis dapat dilakukan dengan pertama, dia menolak untuk memberikan premis-premis lanjutan dari suatu premis yang sudah disediakan oleh seorang proponen tadi. Nah, dari ketika seseorang ini mencoba untuk menolak untuk memberikan argumentasi atau memutuskan untuk diam saja, berarti ya diskusinya itu akan mulai dari awal atau berhenti. Namun, ada langkah lain yang bisa dilakukan, yaitu global counter example, atau memberikan suatu kontra contoh tandingan yang sifatnya menyeluruh sehingga premis yang diajukan oleh seorang proponen tadi itu diblokir, ditahan, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa proposisi yang diajukan itu sifatnya kontradiktif karena mengarahkan pada konsekuensi yang sifatnya salah. Seperti semisalnya jika kita menyatakan bahwa semua angsa berwarna putih, lalu terdapat seekor angsa yang ternyata berwarna hitam, maka karena itu kontradiksi, jelas karena berwarna hitam adalah berarti tidak berwarna putih. Nah, karena konsekuensinya malah menghasilkan konsekuensi yang sifatnya salah, maka premis tersebut sifatnya kontradiktif. Itu yang dimaksud dengan global counter example. Justru malah memblokir keseluruhan bangunan argumentasi yang diajukan oleh seorang proponen. Namun di sisi lain, seorang skeptis juga bisa mengajukan premis lanjutan yang istilahnya berisi kira-kira mempertanyakan langkah-langkah inferensial atau penalaran yang sejak awal diajukan oleh seorang proponen. Di sini seperti semisalnya ketika kita mengatakan semua angsa berwarna putih, si proponen bisa memecah argumentasinya ke dalam argumentasi yang lebih kecil untuk menunjukkan kira-kira dari mana dia bisa sampai pada premis tersebut. Jika misalnya semua angsa berwarna putih, apa langkah yang dilakukan untuk si proponen itu sejak awal bisa mengambil klaim tersebut. Dari sini, dia bisa menunjukkan langkah-langkah inferensial yang dilakukan dengan memecah alur-alur penalarannya ke dalam premis-premis minor lain yang lebih kecil, sehingga dapat menunjukkan bahwa ada yang namanya misalnya angsa 1 berwarna putih, angsa 2 berwarna putih, sedemikian sehingga semua angsa berwarna putih. Itu yang dikenal dengan generalisasi universal. Nah, itu kan salah satu bentuk langkah-langkah inferensial yang dilakukan oleh si proponen dalam memecah alur inferensialnya. Dari sini, skeptis juga bisa melakukan berbagai macam langkah lanjutan. Kira-kira apa yang akan dilakukan ketika si proponen itu mengajukan langkah penjelasan terhadap langkah inferensial tersebut. Pertama, null move, dalam arti dia tidak melanjutkan memberikan pertanyaan ataupun serangan apapun, dalam arti dia tidak bergerak. Selanjutnya, dia menanyakan mengapa.
Nah, dari sini kalau pertanyaan mengapa dia melakukan langkah tersebut, si proponen itu bisa memberikan klarifikasi langkah-langkah yang diajukan. Lalu skeptis juga bisa memberikan satu kontra contoh atau memberikan satu contoh tandingan-tandingan yang sifatnya lebih spesifik terhadap terhadap alur-alur penalaran yang diajukan oleh si proponen tadi. Jadi dibandingkan menghancurkan seluruh si premis mayornya, yaitu premis mayor itu premis yang memuat kuantifikasi universal, premis utama yang dijadikan acuan di sini. Dibandingkan berfokus terhadap premis mayornya, kita bisa aja berfokus terhadap premis-premis minornya. Lalu kita memberikan contoh tandingan yang sifatnya lokal. Nah, dari sini ketika kita menemukan adanya kesalahan di dalam alur penalarannya, si proponen bisa mencoba untuk mundur langkahnya, memundurkan langkah sebelumnya, lalu merevisi, bisa juga melakukan modifikasi atau melakukan revisi terhadap klaim-klaim yang dilakukan. Dari sini menunjukkan bahwa dari sini ketika dialog tersebut terus dijalankan lebih jauh, seorang si proponen bisa sampai terhadap suatu kesimpulan tertentu, sehingga ya udah AS memutuskan untuk menerima hal tersebut, atau P bisa memutuskan untuk menyerah dalam memberikan pembuktian apapun, dalam arti dialog berhenti dan si skeptis menang. Di sini salah satu langkahnya dari atas ke bawah ini, di mana bisa juga si proponen itu meminta untuk memberikan premis tambahan, dan S bisa memberikan atau tidak memberikan premis tambahan, dan dari situ dapat menunjukkan bagaimana alur-alur penalaran dalam diskusi, dalam dialog tersebut. Perlu ditekankan, dialog ini sebenarnya dialog yang sifatnya ideal, dalam kondisi ideal, dalam arti bagaimana deduksi tersebut dimungkinkan untuk direkonstruksi berdasarkan kondisi dialog. Lalu ini saya memunculkan pertanyaan tambahannya, semisalnya tradisi tulisan, karena seringkali ketika kita mencoba untuk melihat penalaran-penalaran di dalam logika-logika kontemporer, itu justru tidak perlu melibatkan lawan bicara manapun, bukan? Dan justru yang dilakukan hanya teks tersebut yang tertentu yang berisi demonstrasi pembuktian tertentu, dan kan belum tentu terjadi dialog apapun. Nah, sebenarnya yang mau ditunjukin sama Katarina ketika di dalam kasus tulisan, si skeptik itu justru diinternalisasi ke dalam diri kita. Skeptik di sini sebagai seseorang yang membaca teks. Jadi itu sama aja ketika kita mencoba untuk membaca suatu demonstrasi pembuktian matematis, melihat alur-alur deduktif penalaran seseorang, walaupun itu sifatnya tidak dialog, dalam arti tidak melibatkan dua orang pembicara, justru itu juga bisa terjadi dalam sikap yang sifatnya monolog, dalam arti skeptiknya itu diinternalisasi dalam diri kita sebagai seorang pembaca. Kita sebagai seorang pembaca, ketika kita mencoba untuk membaca teks tertentu, kita mencoba untuk berperan sebagaimana seorang yang menginvestigasi teks tersebut, seperti semisalnya mengujinya, apakah kita mungkin untuk memberikan pembantahan yang sifatnya global secara keseluruhan, sehingga membantah keseluruhan jalur argumentasi yang berada di dalam teks yang kita, atau kita bisa aja mencoba untuk menilik lebih jauh sejauh apa langkah-langkah diferensial yang bisa diambil di dalam teks yang kita baca. Deduksi sebagai dialog juga bisa kita tunjukkan di dalam praktek yang terjadi di dalam kalangan matematikawan saat mereka mencoba untuk berdiskusi. Seringkali para pembuktian tertentu itu tidak hanya dilakukan hanya sebagai satu orang, ya, karena kan praktik deduksi itu karena dilakukan oleh manusia, jelas dilakukan sebagai suatu tindakan yang bekerja dilakukan secara sosial. Dia melibatkan berbagai macam pihak-pihak yang ada. Seperti misalnya dia akan mencoba untuk menghubungi salah satu referee tertentu yang akan memeriksa laju jalur argumentasi yang coba dipaparkan.
Ini juga yang terjadi seperti misalnya dalam proses peer review atau di dalam proses berbagai macam analisis analisis teks, itu juga sering terjadi. Proses-proses dalam sosial inilah yang coba ditekankan oleh Katarina bahwa dialog ini merupakan praktik yang cukup mengakar ya di dalam keseluruhan bentuk deduksi. Nah, sebelum itu dari sini kita bisa melihat ketika melihat akar dari deduksi, sebenarnya deduksi di sini itu mencoba untuk diinvestigasi sebagaimana pohon yang coba kita tunjukkan di samping kanan tersebut. Pohon tersebut memiliki berbagai macam alur cabang dahan ke berbagai macam dahan. Nah, begitu pula dengan deduksi ya. Deduksi sendiri sebenarnya bercabang ke berbagai macam bentuk, berbagai macam varian dari praktik-praktik yang mungkin seringkali luput kita tidak kita lihat dalam praktik sehari-hari gitu. Hal-hal tersebut seperti misalnya dalam dialog tadi ya kita tunjukin seperti misalnya proses review, proses analisis terhadap pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh di kalangan para matematikawan yang terjadi di kalangan matematikawan, itu juga merupakan salah satu bentuk praktik deduksi. Nah, namun di sini kita tertarik untuk meninjau apa sih akar dari deduksi. Akar deduksi di sini bisa diperiksa melalui tiga lapis yang coba ditekankan oleh Katarina, yaitu akar historis, akar filosofis, dan akar kognitif. Akar historis itu juga bisa kita lihat melalui kemunculan praktik dan teori deduksi, bagaimana deduksi tersebut muncul secara sinkronik ataupun secara diakronik di dalam suatu periode tertentu ke periode lainnya. Ini yang dimaksud dengan akar historis. Lalu akar filosofisnya itu adalah melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengakar tersebut terhadap suatu konsep filosofis, dalam hal ini deduksi, ditinjau berdasarkan suatu tahapan tertentu yang tertanam di dalam praktik yang dipandang bermakna pada situasi atau konteks di zamannya. Seperti misalnya praktik deduksi itu itu justru tertanam di dalam demokrasi Athena, bagaimana pada konteks situasi di zamannya mencoba untuk bagaimana kaum sofis itu meyakinkan berbagai macam pihak untuk mengikuti sesuai dengan posisi-posisi yang mereka pegang. Selanjutnya itu juga ada yang dimaksud dengan akar kognitif. Akar kognitif itu berarti bagaimana proses deduksi ini muncul di dalam seorang individu. Dalam arti bagaimana perkembangan deduksi ini berkembang secara di dalam diri kita sebagai seorang individu atau manusia. Misalnya ada di dalam filsafat biologi kita mungkin pernah mendengar ada istilahnya filogenetik dan ontogeni. Ontogeni itu merupakan bagaimana perkembangan secara bagaimana muncul di dalam individu, sedangkan filogeni itu aspek yang sifatnya lebih spekulatif, bagaimana perkembangan dari satu konsep atau gagasan filosofis tersebut, gagasan tertentu itu berkembang. Biasanya ontogeni dan filogeni ini digunakan dalam kayak misalnya bagaimana pertumbuhan bayi dalam kandungan. Nah, kita melihat gagasan-gagasan filosofis itu seperti itu. Dalam hal ini deduksi, bagaimana deduksi ini dapat ditinjau dalam secara historis, secara filosofis, dan juga secara kognitif. Dari sini kita menunjukkan bahwa secara filosofis ada berbagai aspek-aspek deduksi yang esensial, yaitu deduksi itu memuat suatu mengurungkan di dalam keyakinan atau belief bracketing
Dalam arti pengambilan kesimpulan tidak hanya berdasarkan keyakinan, tapi juga berkomitmen. Nah, jadi seperti misalnya ketika kita membicarakan semua manusia akan mati, Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Kita mencoba untuk melihat itu sebagai suatu kondisi yang diidealisasikan. Kita tidak mempedulikan bagaimana keyakinan-keyakinan kita terhadap Sokrates, apa yakin Sokrates masih hidup atau tidak. Itu di luar dari di luar dari uh, di luar dari deduksi. Karena deduksi hanya berfokus terhadap kondisi idealisasi. Deduksi ini dilihat sebagai suatu kondisi idealisasi, dan komitmen diskursif ini artinya komitmen kita dalam melakukan suatu diskursus tertentu untuk mencapai suatu kondisi stasis atau suatu kondisi yang memiliki kejelasan kesimpulan. Lalu deduksi ini juga memuat satu aspek yang disebut sebagai perspicuity atau kejelasan, di mana seringkali kita ketika mencoba untuk di dalam melakukan proses-proses deduksi, adanya elemen-elemen kooperatif untuk melakukan klarifikasi seperti halnya yang ditunjukkan di dalam dialog tadi, di mana kita mencoba untuk memecah alur penalaran kita, menunjukkannya ke dalam premis-premis yang lebih kecil, lalu memberikan kejelasan-kejelasan. Lalu dari diskusi tersebut kita mencoba untuk mendapatkan insight baru berdasarkan pengetahuan tersebut. Lalu berdasarkan deduksi juga memuat yang disebut sebagai penjaminan kebenaran atau penjaminan kebenaran yang bersifat niscaya, bahwa hubungan premis dan konklusi itu haruslah bersifat niscaya, dalam arti premis benar, konklusinya benar, dan tidak mungkin premis benar dan konklusinya salah. Adanya hubungan-hubungan keniscayaan yang kuat di dalam keduanya. Ini merupakan salah satu aspek dari deduksi. Nah, lalu kita akan coba melihat di dalam Yunani kuno. Kalau kita coba cek sebelumnya di dalam penjelasan soal genealogi konseptual, setidaknya pendekatan-pendekatan terhadap suatu gagasan filosofis tertentu itu harus selalu memuat menginvestigasikannya berdasarkan latar belakang sosial politik yang terjadi di dalam teks yang terlibat. Kalau kita lihat dari deduksi tersebut dilatar belakangnya oleh kondisi sosial politik demokrasi di Athena, yang dimana semua masyarakat itu dibebaskan untuk saling berargumentasi atau berdebat secara bebas gitu, untuk saling mengadu argumentasinya satu sama lain. Nah, di kalangan para sejarawan sendiri muncul persoalan-persoalan, yaitu apakah sebenarnya deduksi ini dilatar belakangi oleh praktik matematika seperti misalnya demonstrasi matematis tertentu, atau sebenarnya hanya sekedar kebutuhan dialektik dalam arti perdebatan tadi. Ini kan salah satu persoalan ketika kita berbicara soal deduksi ini sebenarnya hanya tersimpan secara khusus berdasarkan praktek matematika tertentu, yaitu pembuktian geometri ataupun hanya kebutuhan dialektik. Ini yang dicoba di tulisannya Katarina itu, dia mengutip Lloyd dan Nets dalam perdebatan yang terjadi dalam interpretasi teks-teks Yunani kuno. Namun Katarina di sini mencoba untuk menjawab bahwa sebenarnya dikotomi tersebut itu adalah dikotomi yang salah, bahwa pada sesungguhnya bentuk silogistik atau bentuk argumentasi yang diajukan oleh Aristoteles itu berkaitan dengan dialektika, yaitu diskursus tentang argumentasi, tapi juga mengambil berdasarkan praktek matematika. Nah, di mana dalam matematika Yunani itu merefleksikan betapa pentingnya itu aspek-aspek yang sifatnya persuasif. Hal ini menunjukkan adanya unsur-unsur keutamaan, yaitu oralitas atau misalnya bentuk-bentuk peran-peran speech di dalam bentuk deduksi, khususnya di dalam kayak misalnya menunjukkan formula atau misalnya struktur-struktur pembuktian tertentu. Nah, oralitas ini atau misalnya bentuk speech tersebut ini dapat diregimentasikan atau diformalisasikan berdasarkan bentuk yang sifatnya tertulis atau biasanya dalam bentuk silogisme
kita kenal dari bentuk silogisme Aristotelian, di mana anggaplah kita hanya memiliki suatu kosakata yang terbatas. Nah, lalu terdapat suatu pola tertentu yang sifatnya ketat. Nah, pada tahap itu dia kembali ke dalam bentuknya yang tertulis. Di sini kita bisa melihat bahwa matematika Yunani sendiri itu memuat suatu unsur-unsur yang sifatnya cukup manusiawi, yaitu aspek-aspek persuasi dibandingkan bentuk-bentuk yang sifatnya platonik. Dan ini yang coba didorong. Nah, di bentuk-bentuk persuasif tersebut, ini akan coba saya demonstrasikan di dalam salah satu dialog Plato yang berjudul Meno. Di sini, Plato mencoba untuk berdialog dengan seorang budak dan menunjukkan bahwa sebenarnya budak tersebut itu tuh memiliki sebutannya pengetahuan prakonseptual atau disebutnya tuh recollection, yang ingatan-ingatan masa lalu yang istilahnya bahkan sebelum kita lahir, pengetahuan-pengetahuan matematika, pengetahuan terhadap objek-objek abstrak, itu justru keuniversalitasannya oleh Socrates ingin coba didemonstrasikan dengan berdialog dengan seorang budak. How do you recognize square area like this? Bagaimana kita menunjukkan luas dari suatu kotak yang digambar berikut? Apakah luas dari kotak tersebut ini sama dengan kalau kita melihat kesamaan di antara keempat sisinya. Apakah ini juga mungkin memiliki garis yang sama di tengah? Ya, kalau seandainya kita misalnya ketika kita membentuk garis lagi di tengah, apakah jelas ini akan membentuk ini yang sama? Nah, apakah dengan demikian kita dapat menunjukkan bahwa dari bentuk yang sama ini kita bisa menunjukkan terdapat luas yang berbeda? Jelas jawabannya tentu saja. Nah, dari sini Socrates mencoba untuk mencoba untuk berdasarkan suatu diagram yang sudah cukup jelas bahwa memang mungkin dari kotak ini dapat memiliki berbagai macam dari bentuk yang sama memiliki berbagai macam luas yang berbeda-beda. Di konteks aslinya Socrates sendiri mencoba untuk menunjukkan bagaimana caranya menggandakan kotak ini. Sedangkan jika kita mencoba untuk menggandakan ukuran dari panjang alasnya atau panjang dari sisinya, justru kita akan membuat luas itu menjadi 4 kali lipat. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengubah ukuran kotak tersebut menjadi 2 kali lipat? Itu salah satu yang coba yang sebenarnya di konteks aslinya dialog Socrates itu coba tunjukkan. Namun dari upaya di sini, saya hanya ingin menunjukkan bahwanya adanya aspek-aspek persuasi, adanya aspek-aspek bahwa sebenarnya ketika Socrates menjelaskan soal gagasan geometris, dalam hal ini luas sebuah kotak terhadap seorang budak, justru Socrates di satu sisi yang sama juga melakukan unsur-unsur persuasi, yaitu menunjukkan bagaimana si budak tersebut dapat menyimpulkan berdasarkan demonstrasi terhadap kotak tersebut. Kurang lebih itu salah satu kurang lebih gambaran besar dari presentasi hari ini. Kalau mungkin bisa saya rangkum, yang coba dipresentasikan pada hari ini adalah saya mencoba untuk mempresentasikan akar historis dari deduksi yang dijelaskan oleh Katharina Novais. Kata akar sendiri dipilih karena khususnya tidak hanya sekedar mengenai psychogenesis atau bagaimana asal muasal dari suatu terminologi tertentu itu muncul, melainkan juga menganalisis perubahan beserta ketetapan yang terjadi di dalam penggunaan suatu konsep-konsep tertentu. Dari sini ditunjukkan juga bahwa ternyata gagasan seperti deduksi itu juga memiliki logika yang selama ini mungkin kita mengenalnya berdarah dingin. Itu juga ternyata memiliki aspek-aspek yang sifatnya manusiawi. Dan ini ditunjukkan dengan merekonstruksinya ke dalam bentuk gagasan-gagasan dialog yang prakteknya itu mengakar ke dalam berbagai macam bentuk hal, seperti misalnya ketika kita membaca soal pembuktian, atau misalnya pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh kalangan-kalangan matematika-matematikwan, dan berbagai macam praktek-praktek tertentu.
Kurang lebih begitu presentasi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya akan sangat berterima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.